Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya? Halo? Terdengar, Pak. Ya, Terdengar. ya sudah direkam ya, kita sudah mulai. Gimana teman-teman semua kabarnya? Halo? Sudah Pak. Alhamdulillah Ya, baik. Alhamdulillah ini sehat, Pak. Alhamdulillah baik Pak. oke. Sehat Karena walafiat. kita sudah ini ya menjelang Ramadan ya, jadi kita juga mohon maaf lahir batin dan sekaligus kita akan membicarakan nanti selama bulan Ramadan kita akan seperti apa. Kemarin pengalamannya Bu Dekan minta menurut beliau lebih nyaman di setelah taraweh. Tapi teman-teman gimana kalau setelah taraweh? Mungkin kalau yang ba'da maghrib tidak terlalu eh, untuk setelah taraweh ya bisa pagi akhir pekan gitu ya. Bisa dipindah ke akhir pekan ya Sabtu Minggu. Kalau yang gimana? Oke, belum belum ini belum belum eh, turn on. Oke. Ya, Ya, ya mungkin kalau ya nanti ditanyain saja teman-teman ya gimana bagaimana enaknya nih terkait tentang perkuliahan kita di masa Ramadan ini. Kalau saya sih pengennya ya habis tarawih saja Pak. ya, Tapi nggak tahu barangkali kemalaman tidak ya nanti selesainya itu. ya itu makanya kalau kemana-mana saya waktu S2 itu Zoom sampai jam 11 setengah 12 tuh. Iya Pak, habis terawih mungkin bisa Pak. Cuman mungkin jam 9 ya Pak ya. Tidak mungkin Karena jam 9 ya. Atau setengah 9 ya. Karena Isa sekarang kan jam karena 19 berapa tuh 26 tuh ya di Ya, Cirebon drama itu. kalau Iya. ya iya itu makanya Kalau ya Semarang saya sekarang kan duluan, Pak. terawih saya agak lamaan Pak. oke saya malah pengennya satu jus gitu kan bisa nikmatin satu jus per malam itu. Tapi sepertinya kalau perkuliahan ya, kita kira-kira ada dua atau tiga pertemuan selama bulan Ramadan ya. Kira-kira kan sampai tanggal ya apa dua kalau di kita yang Senin itu sampai tanggal 2 berarti ya 2 Maret. Kalau yang Jumat itu sampai 6 Maret. Karena saya juga mengajar hari Jumat ya, Jumat malam di semester 4 itu. Malah yang lebih malam itu yang semester 4. Jadi itu udah melihat videonya yang saya kirimkan. Teman-teman sudah melihat video perkuliahan, video YouTube yang sudah saya kirimkan. Saya menyampaikan materi sheet ya tentang pengantar ya untuk hermeneutika dan semiotika di YouTube saya ya, di kanal saya itu. Terima kasih yang sudah subscribe kanal saya. Kan saya nggak meminta untuk subscribe tapi langsung terima kasih sudah itu sudah sebetulnya meminta secara halus ya. Ini not responding saya. Lagi proses itu, Pak. Lagi proses ini. Sudah ini ya, Ya, sudah muncul, Pak. sudah muncul ya. Ya, siapa? Mana ini? Oke, pengantar ya untuk hermeneutika dan
semiotika ya, mata kuliah hermeneutika dan semiotika. Sebetulnya mata kuliah ini mestinya atau sebaiknya ya idealnya itu dipisah antara hermeneutika sendiri, semiotika sendiri. Maka di sini kita bicara hermeneutika dulu pada pertemuan pertama ini, nanti semiotika. Oke, teman-teman mungkin sedikit ya memperkenalkan kembali diri saya ya. Ini identitas saya atau apa data saya yang singkat ya, ringkas ya. Eh, Barangkali teman-teman bisa lebih ini kalau punya sedia mau menyampaikan beberapa hal terkait eh, diri ya, sekaligus memperkenalkan kembali barangkali biar lebih hangat lagi ya untuk menghangatkan suasana juga. Dan kontrak belajar kita sejak semester genap ya. Ini sebetulnya tahun akademik yang ini sudah berlaku sejak awal ya. Jadi bobotnya seperti ini, teman-teman harus hadir dan harus aktif berpartisipasi ya. Dan membuktikan melalui presensi ya. Nah ini bagaimana presensinya? Presensinya saya minta teman-teman selain form yang saya berikan di lewat Google Form, juga ada tangkapan layar teman-teman sendiri dari sendiri-sendiri ya masing-masing. Juga daftar hadir yang manual di grup kelas itu. Tangkapan layar itu jangan dibagikan langsung, tapi di grup aja atau dibagikan aja di grup aja. Ya. Siapa yang masing-masing satu tangkapan layar ya, satu tangkapan layar sehingga ketahuan. Itu ya. Kemudian juga tugas dan UTS diserahkan di Google Form yang tadi. Itu sampai UTS. Form yang itu nanti setelah UTS akan ada form lagi yang saya mungkin buat. Mungkin di mata kuliah lain juga akan seperti itu ya. Saya kasih tahu ya. Setelah kognisi, pemahaman ya kognitif ya, pengetahuan, kecerdasan intelektual, akademis ya, adalah afeksi ya, emosional, spiritual, ya, sikap, perilaku ya. Nah, ini keaktifan juga, partisipasinya ya, ini mempengaruhi. Dapat nilai A itu mudah saja ya. Tidak mudah sekali. Jadi tidak sangat mudah untuk mendapatkan nilai A, tapi juga tidak sulit. Jadi mudah saja. Nah, mengenal hermeneutika berasal dari nama dewa Hermes ya. Berasal dari nama dewa Hermes atau Hermes ya, dewa Hermes. Hermes ini yang adalah dia menguasai ya jalan, menguasai antara lain menguasai tentang ya pesan, tentang bahasa ya. Nah, ini juga di Hermes diidentifikasi sebagai Enoch ya atau Idris. Baik tradisi tentang Enoch maupun Idris maupun tentang Hermes dan dewa Hermes dan dewa Thoth di Mesir, Hermes kan di Yunani ya. Ini kemudian juga di Mesir ada Thoth. Ini juga menjadi identifikasi tadi. Jadi dua apa namanya tradisi yang bahkan lebih ya, sejumlah tradisi memperlihatkan menunjukkan ada keterkaitan antara tokoh-tokoh ini. Kemungkinan adalah satu orang yang sama, bisa hanya 2 orang, bisa hanya 3 orang dan seterusnya. Artinya di sini diyakini bahwa Hermes adalah manusia ya. Hermes adalah manusia, Hermes adalah salah satu nabi dan rasul utusan Allah ya. Jadi Hermes alaihi salam. Ya, dalam mitologi Yunani ya, apa yang dilakukan? Hermes ini menerjemahkan, menafsirkan ya. Jadi pesan-pesan ilahi itu diterjemahkan dulu, ditafsirkan dulu. Nah, ini kan juga berarti sudah lama ada pemahaman ini. Pemahaman bahwa wahyu atau revelation itu diterima oleh para nabi dan rasul itu ya, atau konsep lain ya, konsep lain itu kan ada resi di Hindu ada resi itu beda dengan nabi dan rasul ya. Makanya kenapa nggak
Quraisy Syihab akan mengatakan ada nabi di Nusantara, tapi kenapa ada yang menolak? Karena konsepnya berbeda. Nabi itu bukan resi. Nabi dan Rasul itu bukan resi. Konsepnya berbeda. Ya, tapi tugas-tugasnya sama. Mereka sama-sama diyakini sebagai utusan Allah, utusan Tuhan yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi di sini ketahuan bahwa sejak lama, sejak zaman dahulu kala sudah dikasih tahu sama para nabi, para rasul, ya, para resi dan sebagainya itu, bahwa ternyata ya Tuhan itu menyampaikan wahyu itu nggak langsung ke dalam bahasanya kita. Ya, artinya Tuhan tidak berbahasa seperti bahasa kita. Tuhan tidak berbahasa. Bahkan ya lebih tegas ya, Tuhan tidak berbahasa karena Tuhan tidak membutuhkan bahasa. Di sini artinya ada proses penerjemahan yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu buktinya ada. Proses penerjemahan itu antara lain argumentasi, ya, bukan bukti sebetulnya. Lebih ke argumentasi, ya. Karena ada juga yang menolak ini, menolak bahwa ada proses penerjemahan tadi. Kalau kita melihat hadisnya kan bunyi kelining-kelining, kemudian turun wahyu, hanya hembusan angin, kemudian turun wahyu, atau presensi Jibril di hadapan Rasul. Dan itu mungkin semua nabi dan Rasul seperti itu. Mungkin para resi mengalami seperti itu. Mungkin 12 orang dewa-dewi Olimpian itu juga mengalami hal yang seperti itu. Ya. Nah, dalam kegiatan memahami, ya, penyampai pesan itu medium, ya, medianya, atau orang yang, ya, ini orang yang yakni orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan dari sumber kepada orang yang menjadi kaum yang menjadi sasaran. Ya, penyampai pesan itu kan nabi, rasul, ya. Para ilmuwan, para filosof adalah juga penyampai pesan, ya. Pesan itu diberi, pemberi pesan ya akan memberikan kepada penerima, tapi ada penyampainya di sini. Berarti ada penjembatanan, ada yang menjembatani, ya. Jadi maksudnya hermeneutika atau ya, hermeneutika adalah kegiatan memahami, kegiatan menerjemahkan, mengartikan, ya. Ya, bertindak sebagai penafsir, ya. Nah, menerjemahkan itu bukan sebatas mengubah kosakata, ya, kosakata demi kosakata, tapi mengartikulasikan ke dalam budayanya, bahasanya yang dipahami oleh penerima pesan. Jadi teks itu diterjemahkan, teks Al-Quran itu terjemahan dari Allah, diterjemahkan oleh Rasulullah ke dalam bahasa Arab. Namun ada kesatuan, ya, mungkin agama lain ada yang seperti itu, punya bahasa kesatuan, punya bahasa kitab sucinya, bahasa ritus yang kalau ritual harus dalam bahasa itu. Nah, teks yang diterjemahkan itu tidak lepas dari konteks sosial budaya maupun sosio-historis. Kalau sosial budaya sekarang, ya, jadi konsep sekarang dan konsep lampaunya itu ada. Konteks sekarang dan konteks lampau, konteksnya itu akan terus berkembang, ya, konteks demi konteks dari teks itu. Ya, transmisi mulanya kan transmisi teks, ya, transmisi tradisi agama adalah melalui periwayatan yang itu lisan, verbal. Baru kemudian ada tertulis, ya, teks tertulis. Jadi kan kitab suci kita juga butuh 40 tahun untuk terkanonisasi atau terstruktur, ya, terorganisasi. Ya, terkanonisasi itu artinya dia sudah final, dianggap final dan rigid. Apakah kitab suci Al-Quran itu beda-beda di Sunni dan Syiah dan lain-lain? Tidak. Itu perbedaan dengan agama-agama lain yang mungkin masing-masing denominasi punya kanonisasi yang berbeda. Jadi kanonisasi kitab Islam, ya, kitab suci agama Islam itu
Al-Quran itu satu. Kenapa? Perlu diingat bahwa ketika pun ya, ini kenyataan. Ketika Rasulullah wafat, ada peristiwa Sakifah itu sejumlah sahabat memang tidak menyetujui. Sejumlah sahabat tidak berbaiat kepada Abu Bakar. Sayyidina Ali tidak berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib juga, Fatimah binti Rasulullah tidak juga berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi bukan tidak berbaiat ini bukan tidak mengakui. Pada kenyataannya ketika Abu Bakar sebagai khalifah minta sama Ali, Ali ini bantuannya, ya dibantu, ditolong. Karena apa? Itu urusan pemerintahan, urusan publik. Ya. Jadi sekalipun tidak setuju dengan proses di Sakifah, seorang Ali bin Abi Thalib itu nggak menolak hasil dari Sakifah, tidak menolak hasilnya, cuman tidak berbaiat, bukan tidak menolak, bukan menolak hasil atau ya mempermasalahkan, nggak selama-lamanya mempermasalahkan. Ini khalifahnya udah terpilih ya sudah. Tapi sangat disayangkan peristiwa Sakifah yang tidak semulus, tidak seindah yang kita bayangkan ya. Juga narasi-narasi di Sunni kan penuh dengan ini ya. Tapi kalau narasi di Syiah juga terlalu ekstrim juga melihatnya. Yang agak netral itu tulisan Harun Nasution terkait Sakifah. Dan kemudian berkembang ya, di mana kita ingat pada masa Utsman bin Affan ya, nah Ali bin Abi Thalib kan sudah tidak oposisi ya. Ali bin Abi Thalib sudah tidak oposisi lagi. Pada masa Abu Bakar, masanya Umar, Ali bin Abi Thalib adalah seorang oposisi. Tapi di masa Utsman, Ali bin Abi Thalib sudah tidak lagi oposisi, namun tetap kritis terhadap Utsman bin Affan. Nah, pada masa-masa itu kan proses ayat-ayat suci itu yang tadinya ditulisnya tercecer, masing-masing sahabat punya mushaf, itu dikumpulkan dan ayo kita biar supaya satu mushaf. Pada zaman itu sampai zaman Utsman. Yang zaman Utsman juga penuh dengan ya konflik. Zaman Ali juga penuh dengan konflik. Tapi pada akhirnya terkait dengan kanonisasi atau finalisasi Al-Quran ya, mushafisasi lah kalau misalnya nggak mau disebut kanonisasi, mushafisasi atau ya perumusan mushaf yang satu itu sudah disepakati dan sudah selesai. Sunni dan Syiah tidak punya perbedaan pandangan lagi terkait itu, karena Al-Qurannya tetap sama, mereka membaca Al-Quran yang sama. Nggak ada mereka baca Al-Qurannya lebih panjang atau gimana, enggak. Kemudian kita masuk ke dalam definisi ya. Tadi kan ada proses ya. Kitab suci itu sampai menjadi Al-Quran sampai menjadi sekarang. Artinya ada proses lama, proses panjang yang tidak terlalu lama ya. Oke. Kemudian ada proses, ada pembicaraan di situ, ada permusyawaratan di situ, ada campur tangan manusia di situ. Jadi tidak ada ceritanya hanya semata-mata tekstual, rigid, teknis. Ya, juknisnya ditentukan oleh Allah, itu enggak. Allah tidak pernah menentukan juknis bagaimana menyusun Al-Quran. Ya, Allah tidak pernah menentukan juknis. Hati-hati. Kalau kita menganggap Allah itu menentukan sampai ke juknis, sampai sedetail-detailnya, itu sangat apa istilahnya ya? Ya kurang ajar lah. Coba rektor misalnya atau presiden. Presiden suruh ngatur semuanya secara teknis, mau enggak? Nggak mau, ini Tuhan gitu ya. Terkait dengan kitab suci, teknisnya mau diurus sama Tuhan juga gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke definisi. Paham ya di sini ya? Kita masuk ke definisi. Jadi hermeneutika itu punya sejumlah definisi atau apa yang dipahami pemahaman tentang hermeneutika. Dia menjadi teori eksegesis ya, menjadi juga metodologi filologis ya, menjadi juga bagian dari studi
linguistik. Makanya kalau ilmu komunikasi belajar juga itu hermeneutika mungkin belajar, semiotika belajar ya kalau ilmu komunikasi. Hermeneutika belajar ada juga adalah juga dasar metodologis juga dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ya, metode interpretatif. Kemudian juga menjadi fenomenologi ya bagian dari pemahaman eksistensial ya, sistem interpretasi ya yang diperkenalkan oleh Ricoeur ya. Tadi sudah Heidegger ya fenomenologi, kemudian Ricoeur ini memperkenalkan ya mengenalkan ya acuan sistem interpretasi ya. Ada dua macam sistem pemulihan makna ya sebagaimana dalam Bultmann dan juga ikonoklasme atau demistifikasi ya, yang dilakukan Marx, Nietzsche dan Freud. Ya. Freud itu demistifikasi juga. Definisi atau pengertian luas ya dari hermeneutika itu ya adalah isi kesibukan filsafat. Jadi ini filsafat yang teknis sekali sebetulnya. Hermeneutika ini filsafat yang sangat teknis. Jadi kegiatan khusus ya menafsirkan teks itu awal mulanya hermeneutika. Teks kan ditafsirkan ya, teks suci atau wahyu, revelation, dikompilasi, dikanonisasi. Itu proses awal adanya hermeneutika. Sampai pada kekristenan awal, sampai di kekristenan sampai pada reformasi Protestan, di kekristenan ya, di Islam sampai pada hari ini juga. Nah, ada gagasan-gagasan purifikasi yang kira-kira sama ya, atau punya pola sejarah yang bisa ditemukan ya, bukan sama persis, tapi ada pola sejarah di sini. Coba Protestan itu purifikasi ya. Kita juga ada gagasan ya kembali pada Al-Quran atau kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini purifikasi sama itu juga dua-duanya purifikasi. Nah, bukan pola sejarah di sini. Ya. Dapat pencerahan itu ya sudah membangun ya masyarakat yang lebih maju dengan mulai perluasan interpretasi keluar dari studi kitab suci. Ya, kaum humanis sudah menggunakan hermeneutika ya dalam membaca menafsirkan teks-teks Yunani dan Romawi kuno. Apa itu? Yaitu karya-karya filsafat, karya-karya sastra, puisi, ya, prosa itu ditafsirkan oleh atau dengan cara dengan menggunakan alat pisau bedahnya adalah hermeneutika. Jadi masuk dalam kajian-kajian ilmu modern hari ini. Praktik ya adalah praktiknya hermeneutika yang menafsirkan ya. Apa itu menafsirkan? Yang menafsirkan itu berbeda dengan memahami. Ya. Nah ini ada perkembangan ya proses ya. Saya sudah sampaikan juga di dalam YouTube ya, di video YouTube yang kemarin dan sekarang saya harap teman-teman juga saya harap sudah membaca ya sebagian termasuk buku yang saya kirimkan. Ada buku itu ya bukunya Franky Budi Hardiman dan bukunya Benny Hood ya. Itu yang akan banyak dipakai untuk setidaknya menjadi rujukan utama ya. Jadi RPS ini berdasarkan buku itu, berdasarkan kedua buku itu ya. Nah, memahami itu tidak persis sama dengan menafsirkan. Ya, interpretasi itu pemahaman, ya, verstehen dengan menyeratkan, ya, secara verbal dan diskursif. Nah, kalau memahami tidak selalu dan tidak semuanya verbal dan diskursif. Nah, urgensinya hermeneutika kita kan sudah modern, sudah makin terbuka, bahkan abad digital. Ya, demokrasi dianut oleh mayoritas negara, semua negara, semua loh. Negara apa di dunia ini yang bukan negara bangsa? Negara mana lagi? Inggris. Dulunya Inggris imperium. Kira-kira Inggris itu masih imperium sampai Perang Dunia Kedua. Jepang masih menjadi imperium sampai Perang Dunia Kedua.
Negara bangsa itu baru ada belakangan. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua sudah berangsur-angsur tidak ada lagi satupun negara bukan negara bangsa. Sebelum adanya negara bangsa apa imperium. Sebelum adanya negara imperium apa polis negara kota. Sebelum adanya negara kota komunitas-komunitas human settlement ya, pemukiman yaitu yang kita sebut desa, kelurahan. Kelurahan itu sebetulnya sebutan Jawa ya, bukan bukan kelurahan dalam arti ini ya, dalam arti desa ya, desa atau kampung ya, atau dusun ya, apa ya, itu yang menjadi ya di Filipina ada barangay dan sebagainya itu ya yang menjadi awal mula itu kita kayak gitu. Manusia itu awal mulanya berkumpul saja. Awalnya masih hunter gatherer, kemudian perkumpulan settlement manusia, pemukiman manusia yang jumlahnya kecil-kecil. Ya, kemudian makin besar menimbulkan negara-negara kota, akhirnya ada imperium, tapi pada abad ke-20, paruh kedua abad ke-20, seluruh imperium pada akhirnya hilang. Jadi kalau bilang Majapahit itu nasional, salah ya. Majapahit bukan bangsa. Nggak ada bangsa Majapahit. Karena bukan bangsa. Konsep dan konsepsi bangsa, nasion, itu belum ada. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba Majapahit menjadi bangsa. Ya nggak mungkin, karena belum ada bangsa di situ. Belum lahir. Istilah bangsa itu belum dikenal. Oke. Nah, urgensinya ya berkaitan dengan ini, dengan perkembangan kita, masyarakatnya sudah semakin terbuka. Ya, masyarakatnya sudah semakin terbuka. Ya. Demokrasi mendorong pembiasan dari pemahaman ya, yang ada. Demokrasi mendorong juga pada apa yang disebut matinya kepakaran. Sehingga kepakaran mati. Kita tidak tidak dilarang untuk memberikan pandangan yang kita bukan bidang kita gitu. Pandangan yang tidak ada di bidang kita mau memberikan, mau menyampaikan juga boleh-boleh saja, fine-fine saja. Itu kan satu yang disebut juga matinya kepakaran. Ya. Begitu barangkali teman-teman kita untuk pertemuan pertama hermeneutika dulu ya. Ini materi pertemuan pertama tadi. Silakan, ada yang mau mendiskusikan? Ya, oke, Bang Manaf, silakan. Ya Pak, izin bertanya. Ini kan manik itu kan berarti kan menafsirkan dengan melihat sosiohistoris pada masa itu ya. Ibaratkan kita menafsirkan teks itu dengan konteks yang terjadi pada masa itu gitu. Nah, terhadap konsep hermeneutika ini kan saya pernah baca itu salah satu disertasi mahasiswa di PTIK itu kan ada batasannya gitu dalam menafsirkan hermeneutik ini. Maksudnya adalah kekurangan dalam penafsiran hermeneutik itu. Jadi ada batasan-batasannya. Jadi kalau di kita itu di ahli tafsir itu ada kaedah namanya tafsir itu dengan globalnya kata, bukan globalnya konteks. Jadi saya lupa itu kaedah bahasa Arabnya. Jadi tafsir itu lebih diutamakan menggunakan teks gitu daripada konteks. Nah, ini kira-kira kalau di agama lain juga apakah ada batasan-batasan tertentu dalam menggunakan hermeneutik ini?
pada teks-teks Oke, kitab atau enggak, Pak? oke. Nanti ada konteksnya masing-masing ya. Artinya ada bagiannya ya. Ini hermeneutika dan semiotika di semester 2. Ini bukan bukan hermeneutika semiotika Al-Qur'an ya. Kalau masuk ilmu Al-Qur'an dan tafsir itu ada hermeneutika semiotika Al-Qur'an. Nah, betul yang disampaikan Bang Manaf betul itu benar. Ada ini ya, ada eh, apa istilahnya? Tradisi Islam itu berbeda dengan hermeneutika di Islam berbeda dengan hermeneutika di Kristen. Itu jelas. Intinya itu berbeda antara hermeneutika di Islam dengan hermeneutika di Kristen. Tapi ada polanya ya. Pola itu makanya tadi ketika saya bilang sama juga saya langsung ralat. Nggak bisa dibilang sama nanti takutnya sama persis. Pola ya, pola itu kan gini. Eh, Pernah ya melihat tes potensi akademik ya soalnya atau tes eh, apa namanya kayak tes IQ bukan tes IQ ya tes potensi akademik tes apa namanya itu yang satu lagi bakat skolastik ya bakat skolastik apalagi itu yang kira-kira mirip-mirip ya GRE atau apa eh, ya GRE itu kan ada pola kita kan diantaranya mencari pola soalnya diantaranya mencari pola kalau begini 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 nanti nggak ada pola sama begitu hermeneutika karena lahir dari tradisi Kristen bahkan sebetulnya bukan tradisi Kristen tapi tradisi Yunani kuno ya sebetulnya tapi mungkin bukan langsung tradisi Yunani kuno tapi mereka mengambil Yunani kuno sendiri mungkin belum belum selesai apa namanya membangun sebuah tradisi hermeneutik ya sebuah keilmuan hermeneutika hermeneutik itu menjadi atau hermeneutika itu menjadi keilmuan menjadi satu disiplin menjadi satu metode, satu teori, satu kumpulan teori itu belakangan setelah adanya kekristenan. Nah, karena Islam juga mengambil itu dari kekristenan, berarti tetap ada pola. Ya, agama lain, Hindu, Buddha begitu, ya begitu juga. Karena mengambil hermeneutika yang bukan berasal dari agamanya, berarti kan pasti ada perbedaan-perbedaan, tapi ada pola. Pola itu di mana ya apa namanya titik temunya di mana pasti ada titik pisahnya itu pasti kalau seperti itu ya oke jelas Jelas, Pak. Berarti apa namanya? Berbeda ya, Pak ya. Mereka juga apa namanya? Ada konsep hermeneutik di agama lain, tapi batasan-batasannya itu berbeda dengan Islam tadi ya, Pak ya. ya karena masing-masing punya perbedaannya ya tafsir Injil kan ada dan ini penting ya saya sampaikan juga kalau kita mengenal huruf-huruf Latin yang sekarang ya huruf Latin itu berkembang nggak sepanjang sejarah Berkembang, Pak. berkembang oke sama ya huruf-huruf hijaiyah juga begitu tapi huruf-huruf Arab itu kira-kira kalau kita bicara rosem Al-Quran rosem ya rosem itu kan garis-garisnya itu apa namanya lakukan-lakukannya itu huruf-hurufnya bentuk dari masing-masing huruf kenapa fa seperti itu kenapa kof seperti itu kenapa waw seperti itu kenapa eh, ba ta sa itu mirip persis sama kenapa ba ta sa itu persis sama jadi kobala kotala itu sama bayangkan ininya kalau kalau kobala dengan kotala itu sama kira-kira tulisannya sama kira-kira bahaya nggak Bang Manaf halo Bahaya, Pak. bahaya ya karena sama ya nah itu kan lakukannya sama itu cuma beda titik saja kobala dengan kotala bahaya kalau nah ini itu menunjukkan ada perbedaan. Sebetulnya ada aja di Islam ada. Di bahasa Arab ya, sorry. Di bahasa Arab ada perkembangan itu huruf Arab, huruf hijaiyah. Tapi kemudian apakah huruf Latin begitu juga? Huruf Latin juga kira-kira
ada kesamaan seperti itu. Nah, perkembangan itu tentu saja perkembangan seperti itu juga akan berdampak pada apa namanya penafsiran ya, pada semiotikanya. Kenapa? Karena kalau begitu nih di Al-Quran misalnya adanya apa? Ada yang namanya qiraah. Qiraah itu berbeda nggak? Rosemnya Berbeda sama Pak. ya. Rosemnya sama ya. Rosemnya sama, tapi titiknya bisa beda nggak? Titik bisa beda, bisa enggak bisa beda. Titik loh itu titik ya, bukan saya nggak bilang harokah. Baru titik ini. Kemudian harokahnya bisa sama, bisa beda nggak? Harokah bisa beda, oke. Titiknya bisa beda, harokahnya bisa beda. Tanda ininya, tanda wakaf, baru sampai tanda wakaf ini, baru 3. Tanda ayat, tanda ayatnya, coba. Beda, Ada Pak. nggak yang beda? Ada yang tanda ayatnya beda. Tapi rosemnya sama. Jadi apa? Al-Baqarah itu jangan kita hari ini bersepakat ya. Al-Baqarah hanya 286 ayat. Artinya tidak satupun ayat yang karena ayatnya panjang atau dianggap terlalu panjang tanda kutip ya. Sehingga ada yang berani membagi. Ini dibagi aja yang sampai sini ayat 282 ini yang ini dah 283 jadilah Al-Baqarahnya 287. Karena tadi 282-nya dibagi. Ya, nggak bisa begitu. Atau kemudian alif lam mim itu kecil sedikit ya udah sampai dalikal kita pun satu ayat aja. Jadilah yang tadinya kita baca 7 ayat pertama jadi 6 ayat pertama. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi tapi dari alif lam mim sampai terakhir kalimat terakhir Al-Baqarah, itulah Al-Baqarah itu disepakati. Ya, jadi ketika Al-Fatihah itu bermula ya kesepakatannya hanya perbedaan 2 kan, dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillah. Kalaupun dari Alhamdulillahirabbil alamin berakhir nih, ada nggak yang Al-Fatihahnya akhirnya lain? Nggak ada Pak, semuanya sama. Semuanya berakhir di yang sama ya, gitu. Tapi membaca Al-Fatihah bisa berbeda-beda. Membaca surah Yusuf bisa beda-beda. Kenapa yang satu kabir, yang satu kasir? Nah, ya itu memengaruhi penafsiran, tapi tidak memengaruhi. Nah, ketika kita bicara terjemahan, ini kenapa terjemah Al-Quran yang resmi, terjemahan resmi ya, itu tidak boleh apa namanya, tidak menjadi bagian apa, disebut bukan Al-Quran. Memang bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran itu tidak salah ya. Tapi kemudian juga tidak bisa dipegang. Itu pernyataan yang mengambang. Itu pernyataannya mengambang, pernyataannya nggak selesai. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran, ya nggak selesai itu. Awalnya di mana, akhirnya di mana. Itu sama kayak ada angka 6, nempel entah di mana, mungkin di tanah gitu nempel ya, di jalan gitu. Ini 6 nih, yang dari sisi saya bilang 6. Dari sisinya Bang Manaf di depan saya, berlawanan dengan saya, ininya. Arahnya bilangnya 9. Tapi kanan kirinya kan nggak ada. Kalau ada kanan kirinya jelas itu 9 atau 6. Kalau setelah 6 berapa? Kalau setelah 9, sebelum 9 berapa? Itu ada acuan sebetulnya. Tapi di sini kalimat yang tidak jelas di mana asal muasalnya, dari mana ke mana. Itu yang menjadi masalah. Kenapa Al-Quran bukan terjemahan Al-Quran itu tidak masuk dalam tidak bisa dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Itu jelas.
Nggak bisa, kita nggak bisa menafsirkan Al-Quran berdasarkan terjemahan. Kenapa? Orang bisa menerjemahkan semaunya kok. Semaunya. Ini betulan. Orang bisa menerjemahkan semaunya. Dalam artian gini, ada otoritas ya, otorisasi tentang penerjemah itu seperti apa. Dan kemudian sebagai orang yang punya otoritas menerjemahkan, dia akan menerjemahkan ya, sesuai dengan otoritas dia. Kan saya punya otoritas untuk menerjemahkan, saya terjemahkan. Coba baca terjemahan-terjemahan yang yang agak lama itu, yang agak berumur ya, yang cukup bersejarah itu kan terjemahan bahasa Inggris misalnya. Terjemahan bahasa Inggris yang valid, yang diakui secara akademis, itu sebelum Piktal ada nggak? Sebelumnya Muhammad Memeraduk Piktal ada terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, tapi tidak diakui akhirnya karena dianggap banyak cacatnya. Apalagi si penerjemahnya itu juga orang yang ya perilakunya ini kan penting ya. Sama kayak kita mencari apa seperti Imam Bukhari, Imam Muslim mencari guru itu ya, cari gurunya kan Imam Bukhari ya kalau nggak salah ya. Dia mencari berguru kemana-mana itu ketemu orang yang katanya berilmu, ulama, tapi karena dia senang memukuli untanya katanya, senang mukulin hewan lah, gitu. Menyiksa. Nah, maka ditinggalkan oleh Imam Bukhari. Ini hal-hal yang seperti itu ya pembohong si salah satu penerjemah Al-Quran yang menerjemahkan yang Qurannya dipegang oleh Thomas Jefferson itu. Jadi Al-Quran yang dipegang Thomas Jefferson itu kan terjemahan bahasa Inggris yang termasuk paling awal. Tapi apakah itu valid? Enggak. Enggak valid. Hari ini itu enggak dianggap valid. Banyak cacatnya. Orangnya begini, orangnya begitu. Penerjemahnya seperti ini. Penerjemahnya seperti itu. Itu bermasalah. Iya Pak, sama ini nih. Sebelum kita belajar lebih jauh terhadap hermeneutik nih, saya pengen tanya Pak, manfaat kita belajar hermeneutik ini bisa digunakan dalam ilmu apa saja Pak? Kalau saya baca itu kan salah Ya. satunya buku Profesor Hedistri itu kan bisa dipakai untuk pemecahan masalah ilmu sosial budaya. Terus juga kan tafsir itu kan dipakai untuk tafsir. Selain itu bisa nggak Pak ilmu hermeneutik dipakai untuk yang lain gitu Pak? Ya, yang sudah saya sebutkan tadi, ya, yang sudah saya sebutkan tadi di PPT. Jadi bidang-bidang keilmuan ya, sosial humaniora. Saya nggak tahu kalau menerjemahkan, bisa nggak menerjemahkan bintang-bintang kan nggak bisa ya. Bintang-bintang itu nggak bisa diterjemahkan atau ditafsirkan. Fenomena alam kan nggak bisa ditafsirkan oleh manusia ya, atau tidak langsung ya berhubungan dengan. Tapi filsafat itu memang membahas itu juga. Membahas adanya keterkaitan antara makrokosmos alam semesta ini dengan kita manusia. Akan tetapi hermeneutika tidak membaca makrokosmosnya itu. Hermeneutika membaca tulisan-tulisan tentang makrokosmos, ya, bukan membaca makrokosmosnya. Jadi tidak membaca gugusan bintang, tapi membaca orang menulis tentang gugusan bintang dan mengaitkan itu dengan manusia. Nah, itu yang diterjemahkan. Nostradamus yang membuat ramalan-ramalan itu diterjemahkan, ditafsirkan ya oleh ya, ditafsirkan diinterpretasi ya oleh orang-orang gitu. Makanya kemudian ada apa yang bicara di ruang publik ya, yang ngomong-ngomong di ruang publik ya, banyak menulis di ruang publik di media sosial terkait Perang Dunia Ketiga, kejadian Perang Dunia Ketiga, kan dibawalah Nostradamus, dibawalah apa
Nostradamus bicara tentang Indonesia, yang padahal Indonesia ini jauh belum ada, nama Indonesia saja belum ada. Jadi seperti pernah disampaikan juga misalnya Profesor Munim Siri ya, Al-Quran sama juga ya Injil, Taurat ya, itu ditulis atau ditulis atau apa namanya dikanonisasi ya, dikanonisasi pada akhir abad kuno dan awal abad pertengahan, akhir abad kuno dan awal abad pertengahan, sehingga ya dia harus dibaca dengan kita membaca masyarakat masa itu. Masyarakat masa itu seperti apa? Masyarakat masa itu bagaimana? Perhatikan ayat Al-Quran itu yang perintah Jumat, sholat Jumat kan perintahnya kita diperintahkan sholat dan meninggalkan jual beli. Masyarakatnya seperti apa? Masyarakat itu yang memang pada saat itu mayoritas. Para pedagang itu mayoritas di sana. Orang yang berjual beli. Dan Mekah dan Madinah tidak nyempil ya, tapi Mekah kan agak nyempil dari jalur perdagangan, itu Mekah itu nyempil sedikit, sehingga keluar sebetulnya penduduk Mekah itu keluar untuk menuju jalur antara Yaman ke Syam. Keluar ya ke arah timur, kalau ke barat kan Jeddah, kemudian ke laut ya, ke arah Afrika, bisa ke arah Sudan. Tapi itu apa namanya kita membaca teks itu ya kita melihat itu masyarakatnya seperti apa. Ada konteks sosiohistorisnya di situ. Ya, gimana? Ini ada yang belum datang ya, belum masuk ya? Bukan belum masuk Pak. Jadi tadi saya juga menghubungi Nggak Pak datang, Hus. nggak bisa Bukan ini. Pak. Jadi ternyata kan dari absen yang ada itu kan 50 lebih ya Pak. Ternyata tuh terbagi Pak. Contoh tadi tuh saya kontak Pak Husni kok nggak hadir ya. Ternyata beliau bilang, oh saya belum dapat nih. Grupnya sudah ada, iya saya belum diarahkan oleh admin. Karena saya itu konversi kayaknya berbeda. Oh jadi ternyata absen di kita tuh berbeda Pak. Yang Oh ininya iya, padahal, iya. iya gitu Pak. Mungkin masih kebingungan saya juga Pak. Ya ini sebenarnya rencananya mau apakah tanggal 16 atau tanggal 23? Sebetulnya masih ada pertanyaan kemarin itu, tapi eh, boleh kalau mau tanggal 16. Ya, kira-kira nanti UTS seragam waktunya. Mungkin ada pertanyaan ini Pak, menyelesaikan terkait tentang semester 1 Pak. Apakah Pak Imad itu sudah memberikan nilai ke seluruh mahasiswa Pak? Ya, saya sudah semuanya itu nggak Maksudnya gini Pak, yang ngisi si akad itu dosen atau admin Pak? dosennya. Kalau saya udah isi semua. Nah, ternyata dicek itu Pak, yang di semester 1 PJJ itu Pak, ada nama-nama yang memang belum dinilai oleh Pak Imad. Yang Apa mana? memang belum, iya belum terupdate ya Pak ya? Belum dinilai atau nggak ada orangnya? Ada orangnya Pak. Nggak Yang nggak pernah lainnya ada nggak pernah masuk misalnya ya kan nggak bisa masuk Pak. Masuk, nggak masuk. pernah masuk, atau misalnya nilai apa waktu kerjakan yang filsafat tuh UAS-nya kerjakannya asal-asalan ya.
masuk Pak, kemudian mengerjakan benar, absensinya benar Pak, full absen. Cuma belum keluar sampai hari ini tuh Pak. Jadi ada yang mata kuliah Pak Iman kan dua tuh, ada yang cuma satu dinilainya, ada yang belum dapat nilainya Pak. Ya saya sudah kasih kan itunya. Sudah Itu saya, nanti saya konfirmasi saja Pak. ya mungkin aja ada yang di saya sudah tapi kok di itunya belum. Ya mungkin Nggak mungkin tahu ya. kok bisa begitu ya. Mungkin dari ini ya. Itu kan apa admin kan ini ya tentang sinkronisasinya kan. Iya ya mungkin ya Pak. Nggak sinkron. Siap siap Pak. Silakan teman-teman yang lainnya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ayo. Saya Pak, ini ada Ya. yang tidak saya nggak paham Pak. Ini urgensi hermetik hari-hari ini tuh. Katanya kan harus ada ruang untuk memahami satu sama lain. Kemudian diperlukan keahlian kepakaran untuk memahami itu gitu. Untuk saat ini di Indonesia ada nggak sih Pak yang pakar atau ahli dalam bidang ini tuh Pak? Ya, Terus yang diperlukan itu maksudnya kan kepakaran untuk saling memahami itu gini ya, maksudnya para pakar itu kan dibutuhkan. Para pakar itu kan para sarjana itu kan dibutuhkan ya orang-orang. Kan banyak ahli-ahli tafsir, banyak ulama, banyak apa kiai, banyak banyak tuanku, banyak tuan guru, banyak apa eh, imam ya, kemudian juga pendeta, pastor kan banyak ya. berarti Panitia. multidisiplin ilmu ya Pak. Saya Ya pikir maksud dikira ya karena maksudnya iya apa ya maksud saya kayak orang-orang bukan bahasa gitu enggak ya? bukan 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 orang yang ahli hermeneutikanya saja, tapi maksudnya itu keseluruhan orang-orang sarjana itu dibutuhkan. Ya kan kemudian tentu orang-orang yang sudah punya yang memegang otoritas agama itu kan harus harus yang memahami kitab sucinya. Ya. Kalau kita memegang otoritas agama Islam, kita harus tahu Al-Quran gimana. Nah, Sunni ini membawa sebetulnya lebih ini perbedaan perbedaan masyarakat ya, perbedaan sistem struktur sosialnya antara Sunni dengan Syiah. Syiah itu kan secara global kira-kira ada tatanan yang dekat ya, tatanan yang dekat. Sekalipun tidak semua orang Syiah itu manut atau rahbar di rahbarnya Iran itu bukanlah siapa-siapa seperti kalau Katolik punya paus gitu enggak, tapi Syiah itu punya tatanan bagaimana seseorang itu menjadi marja, sedangkan di Sunni itu untuk menjadi marja itu ya bisa diangkat oleh bukan marja ya, maksudnya untuk jadi kiai itu kan. Berarti kan di Indonesia banyak orang yang menjadi apa kiai, dipanggil kiai, dipanggil ya ustadz itu kan belum belum tentu dia apa namanya pemahaman, bukan pemahaman tapi belum tentu dia itu misalnya bisa menafsirkan kitab sucinya. Belum tentu bisa menafsirkan Al-Quran. Ada mualaf jadi banyak berceramah kemana-mana. Sebetulnya orang baru masuk Kristen itu juga ada ya, tapi saya kira
Protestan, rata-rata seperti itu. Dan tidak semua Protestan, nggak semua, sejumlah lah, tapi tidak semuanya. Kalau Katolik setahu saya nggak ada. Siapa coba pendeta Katolik yang pernah lahirnya dia sebagai Muslim misalnya, tapi menjadi pendeta Katolik, menjadi pastor? Kalau kebalik ada ya, orang tadinya jadi pastor, kemudian dari Katolik masuk Islam, kemudian jadi ulama, jadi imam, itu ada. Tapi kalau sebaliknya ada nggak? Yang Islam ke Katolik ada nggak? Nggak ada kan? Kalaupun ada mungkin kita nggak tahu gitu. Kalaupun ada, ya saya mengkritik itu loh. Kita bukan nggak boleh gini. Boleh nggak mualaf orang yang gini? Saya Islam sejak lahir. Ya, Bang Manaf Islam sejak lahir. Ada orang nih baru kemarin dia apa namanya? Baru kemarin dia itu masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kemudian dia mau mengimami saya sama Bang Manaf, boleh nggak? Kriteria imam itu apa? Ternyata nggak boleh loh. Kriteria imam apa? Itu melanggar. Nggak boleh. Jelas. Tidak bisa mengimami. Tapi kan kenyataannya ustadz itu. Dipanggil ustadz. Ustadz memang ustadz itu al-ustadz dalam bahasa Arab ya profesor ya. Bukan imam. Kalau di negara-negara barat itu panggilannya imam ya. Tapi nggak semua. Kalau yang Sunni itu dipanggil imam. Seperti Imam Syamsi Ali ya. Itu kan imam. Imam itu. Kalau ke sini kadang-kadang ada yang manggil ustadz, ada yang manggil kiai, ada ya macam-macam. Tapi imam gitu ya. Kemudian ada itu Sunni ya. Atau syekh yang manggil syekh ya. Syekh atau mufti ya, mufti Meng siapa namanya? Ada syekh ya, syekh siapa? Syekh Asudais, Syekh Ashuraim, itu kan syekh, para syekh. Masyayikh. Panggil syekh. Syekh itu kan orang yang dituakan ya. Sebetulnya manggil syekh dengan manggil kiai itu nggak jauh beda. Malah syekh itu bukan kiai ya, padanannya syekh itu. Kalau di Sunda itu ajengan ya. Ya syekh itu ajengan lah, bukan kiai. Ajengan atau abah ya. Abah ya. Manggilnya abi, abah atau abuya ya, buya. Itu maksud syekh itu. Karena dianggap orang tua kita. Nah itu, tapi di kita bisa gitu ya. Di Sunni ya, di masyarakat Sunni itu bisa. Kalau di Syiah nggak bisa itu. Menjadi marja itu, menjadi ayatullah itu rata-rata. Kenapa kok ayatullah itu usianya tua gitu? Ya karena lama, itu panjang sekali. Usia kita gini, saya ini 40 tahun belum bisa jadi misalnya mullah itu. Belum sampai itu. Mullah itu masih ada berapa tahun lagi mullah itu. Baru 40 ya, nanti lah agak berapa lama lagi kemudian menjadi mullah. Mullah kemudian ada tingkatan-tingkatannya lah itu. Sampai menjadi ayatullah al-uzma. Atau grand ayatullah. Itu ada tingkatan-tingkatan. Yang sebetulnya tingkatan-tingkatan itu penting untuk ya, tapi itu ya tadi kalau saya melihat otoritas agama ya, itu barangkali ya. Jadi kita bahas pengantar di sini dan saya tadi sudah sampaikan juga bahwa sebetulnya mata kuliah hermeneutika dengan semiotika memang kalau bicara ideal ada di 2 mata kuliah berbeda, tapi ini kita satukan karena memang begitu di kurikulum kita. Di ilmu Al-Quran dan tafsir ada nanti hermeneutika Al-Quran.
Tapi di sini saya singgung sebentar di pertemuan ke-7 nanti ya, hermeneutika adalah pemikiran Islam. Setelah pengertian hermeneutika kita masuk pengertian konsep semiotika. Nanti baru kembali lagi kita bahas satu persatu hermeneutika itu ya, sesuai dengan di bukunya Budi Hardiman. Tuh. Kita sampai jam 8 ya? Iya, Pak. Oke. Ya, kita Jadi tadi kita belum menyepakati itu tuh, Pak. ya Nanti belum tanggal menyepakati 23 yang tuh, Pak. Iya, iya. kira-kira Silakan, kan teman. Gimana, tanggal Pak? 23 ada tanggal 2 ya? Iya, Pak. 2 kali lagi. Kalau iya setahu saya tinggal coba di Maret itu kan ya karena setelah tanggal 7 setelah tanggal 7 kan hari Sabtu ya. Tanggal 7 kan hari Sabtu. Nah, setelah tanggal 7 itu sudah kira-kira Di- sudah dekat. Iya, sudah dekat. Umumnya itu sudah libur itu umumnya. Oh, iya, Pak. Umumnya sudah libur. Kalau oke. Umumnya itu sudah mulai libur di situ. Ya Kalau berarti mhm. tinggal 2 kali pertemuan lagi, Pak. Tanggal 23 sama tanggal 2 saja ya. Iya, setelah tanggal 7 8 kan Sabtu Minggu ya. Iya, 78 Sabtu Minggu, Pak. Di Hmm. Maret tuh, Pak. Di Maret ya. Sama Maret kan dengan awal kan Maret Februari itu kan 28 hari. Jadi persis ya. Hmm. Kemudian sampai tanggal 28-nya kan persis bulan Maret dengan Februari kan. Iya. Baru ada 29 30 31 Maret itu. Karena Februari yang beda sendiri. Gitu. Kita mau habis tarawih atau gimana? Kalau ini Silakan, kan teman. Ya, eh, Pak eh, Iman kesediaannya bagaimana, Pak Iman? saya mau saja kalau di Sabtu Minggu karena hari Minggu atau hari Sabtu. Minggu ya? Sabtu mau. Gimana, teman-teman? Ada yang libur hari Jumat. Sabtu Minggunya masuk. Kalau Sabtu saya bisanya siang, Pak, sekitar jam 2. Sabtu bisa jam 2. Iya, Ada yang lain gimana? Kan cuma 2 kali kan? Iya Pak, siap Pak, jam 2 siang aja Pak. Iya, saya juga nggak apa-apa bisa. Berhubung kan kalau ibu-ibu Sabtu terlalu jam. malam kan persiapan impact ke persiapan Ya, sahur Pak buat keluarga. Gimana kalau Sahur jam ya. 2 siang? Ya, tapi ya. ganti Sabtu Minggu aja. Sabtu ya? Dan Apa Minggu? Sabtu atau Minggu? Karena cuma 2 kali. ya Sabtu atau Minggu cuma 2 kali, teman-teman. Pertemuannya cuma 2 kali lagi maksudnya. Ya, cuma 2 kali. Cuma 2 kali ya. Selama Tanggal 23 sama tanggal 2 saja maksudnya. Nanti ya, diganti, digeser di hari Minggu. berarti minggu berikutnya ya. Ya, Hari Minggu Berarti jam sih pas jam 2 ya, cuman hari belum pas, belum tahu ya Pak. Antara Sabtu Enak, dan Minggu. ya lebih itu tadi. Ya, hari Tadi Sabtu itu hari Minggu tadi. Silakan tadi itu dijawab. yang jawab mana? Sabtu maunya Sabtu atau Minggu? Kalau lebih Sabtu, enak ya buka puasa, Pak. kenapa? Menjelang buka puasa. Kalau Sabtu berarti tanggal 28 dan tanggal 28 dan tanggal 7 ya. Ya, betul, Pak. Tanggal 28 sama tanggal Tanggal 7. ya, sama Kita tanggal 7 betul. pertemuan sepanjang bulan Ramadan. Oke, catat dulu mana sih hermeneutika ini ya. Oke, pertemuan tanggal Ini fotonya siapa itu? pertemuan tanggal
berapa? Tanggal 23 Tanggal ya? 20, berarti 23 teman-teman perlu diingat ya, tanggal Maret 28 sama dan tanggal 7 ya Pak ya. sebentar. Pukul berapa Pak? Jam berapa? Jam 2 siang. Ya jam 2 siang aja, Pak. Dan 2 siang ya. Ya. Ke tanggal 28 Februari dan 7 ya. Maret. Mas Manaf aman Mas Manaf? Pukul 14. Aman, aman Pak Rohendi. Aman ya Udah jam 2 selesai ya, soalnya. siap siap. Maksud saya tuh tanya tuh yang apa segala Ya. macam kayak kalau saya kan pengangguran bebas, jadi bebas-bebas saja. Oke, udah disepakati ya Pak ya, tanggal Ya. 28 sama Tanggal oke. tanggal 7 pukul 14.00. Nah, tanggal 28 Februari dan 7 Maret. Ya. Karena hanya ada 2 pertemuan di bulan Ramadan, 2 lagi di bulan Ramadan. Ya di bulan Ramadan. Ya. Ini sebagian kelas ada yang belum masuk ya, artinya memang belum masuk, belum mulai untuk semester ini. Karena itu juga saya juga agak ini melihatnya kita jadi mau masuk minggu pekan ini, tapi ternyata memang kita kan masih di awal Ramadan ya, rata-rata juga libur. Betul betul Pak. Terus juga Nah, ini juga kan masih Hajbitnas Pak. Dan terus cuti bersama tuh Pak. ya, Kan besoknya tuh libur ya benar. betul. Ini kan cuti bersama hari Senin. Iya iya. Cuti bersamanya hari Senin ini cuti bersama Imlek, besok Imlek. Emang sudah Imlek nih? Ada yang sudah Imlek duluan? Enggak dong? Nggak ada. Enggak Ya mungkin Imlek palingnya duluan. kalau itu tuh, kalau Ramadan duluan bisa Pak. Kalau Imlek duluan Karena nggak ada kayaknya. karena mereka ini apa Penentuan ya Pak, penentuan ini ya. ya otoritas internasionalnya ada lah gitu lah. Ya. Otoritas internasionalnya ada dan jumlahnya kan juga tidak terlalu banyak. Ya. Hanya yang memperingati Imlek sebagai budaya ada banyak juga. Imlek sendiri kan tahun ini ya, tahun Konghucu ya, kan Iya. Kongzili, tahun Kongzili itu dalam tahun Guru Kong gitu. Kongzili itu sama kayak Anno Domini, tapi bukan Anno Domini ya, tapi tahun Guru. Sama di ini juga di Bahai juga kan penyebutannya nama nabinya, tahun kemudian nama nabi. Dan memang dianggap nabi ya, kecuali yang lain ya. Itu pun ada perubahan ya. Sekarang sudah tidak disebut Anno Domini kan? Masehi itu sudah tidak lagi disebut Anno Domini loh. Coba perhatikan. Common Era. Common Era. CE sekarang pakainya CE. CE ya. Common Era. Jadi sebelumnya adalah before Common Era. BCE. Bukan before Christ. Jadi sudah berubah. Kenapa? Karena ini penting. Penanggalan yang kita pakai internasional, karena sudah pertama itu sudah diadopsi oleh internasional ya, oleh dunia internasional. Sebelum Perang Dunia Kedua atau sebelum Perang Dunia Pertama lah, kebanyakan tidak menggunakan satu penanggalan. Karena adanya kolonisasi Eropa, akhirnya dunia ini mau tidak mau menuju pada satu penanggalan internasional. Dan penanggalan yang menang itu adalah penanggalannya siapa yang menang? Ya gampang aja karena apa? Mereka itu kolonisasinya itu sampai ke hampir seluruh dunia. Kalau khilafah itu benar-benar sampai menjelajah ya, bangun kota-kota di Amerika gitu ya. Jadi bukan hanya ada Mekah dan Madinah di Amerika Serikat hari ini. Mungkin ada Kairo juga, ada Memphis juga ya. Tapi pada ketika bangsa Arab Islam kalau misalnya yang menjelajah ke seluruh dunia, ya, kolonisasi besar ke benua Amerika, ke Australia, ke Pasifik itu mungkin penanggalan kita ya penanggalan yang Hijriah ini, yang Islam
gitu loh. Jadi ada kemenangan politik di situ. Akan tetapi kemudian masyarakat Eropa sendiri, masyarakat Barat sendiri menetapkan tahun itu ya tahun sekular, tahun sekular. Tahun ini tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Ortodoks juga kalendernya kan masih kalender Julian, bukan Gregorian. Kita sekarang kalender Gregorian. Kalau Ortodoks Julian, masih Julian. Kalendernya masih Julian. Jadi teman kita yang pastor Ortodoks itu, yang pastor Ortodoks di Cirebon itu, saya tanya ini tanggal berapa, dia bisa jawabnya ya memang tinggal dikurangin berapa hari ya, tapi kan artinya ada ya kalender yang Kristen tapi tidak menggunakan kalender Kristen yang diakui secara internasional, yang kemudian menjadi kalender internasional yang sekular. Oke, sudah disepakati ya untuk bulan Ramadan kita 2 pertemuan di bulan Ramadan. Ini tanggal 28 ya dan tanggal 7. Hari Sabtu jam 2 siang. Oke. Ada lagi atau sudah? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh,